Kalau beda pendapat itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika beda pendapat itu lalu menimbulkan perpecahan. Maka di situ Tuhan tidak ada. Sebab kalau berbeda pendapat yang saling melengkapi, maka disitulah Allah dimuliakan. Sebab apa? Sebab dalam keterbatasan, dalam kekurangan, di situ kasih karunia Allah dinyatakan. Tapi kalau beda pendapat itu lalu mendatangkan perpecahan, maka di situ Roh Tuhan tidak bekerja. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh yang mempersatukan, bukan Roh yang mencerai-beraikan. Hal ini yang mau disampaikan oleh bacaan kita bagi saudara dan saya, terjadi perdebatan antara Simon Petrus dan para murid yang lain dan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwa Simon Petrus tidak boleh masuk, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang belum bersunat, atau orang-orang yang sebaliknya, yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Di sana Simon Petrus menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, dan disitulah Allah menyatakan karyanya. Apa saja pesan firman Tuhan itu? Yang pertama, firman Tuhan ini mau menegaskan, mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh mengklaim bahwa keselamatan itu hanya menjadi miliknya. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan juga mau menegaskan kepada orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, bahwa apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh dinajiskan atau dibatalkan oleh kita. Dan yang ketiga, Allah mendatangkan Roh-Nya bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang di bawah kolong langit ini. 3 poin ini yang penting Bapak dan Ibu Saudara, yang mau disampaikan bagi saudara dan saya. Dan yang menjadi ayat kunci untuk bacaan ini, saya pilih pada ayat yang ke-18 sesuai dengan introitus kita. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus menghadapi kritik dengan melayani orang-orang non-Yahudi. Siapa yang dilayani oleh Petrus pada saat itu? Kalau kita baca bacaan firman Tuhan ini, dia tidak bisa terlepas dari ayat yang pasal yang ke-10. Di sana Petrus melayani seorang yang bernama Cornelius, orang non-Yahudi. Kisah ini membuktikan bahwa Allah bekerja dengan kuasanya membuka pintu pertobatan untuk siapa saja. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan dengan tegas mengingatkan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya hak, gereja tidak punya hak untuk membatasi orang datang menjumpai Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, gereja tidak punya hak membatasi orang untuk mendapatkan keselamatan. Karena kebiasaan kita Bapak dan Ibu, Alkitab kasih ingat, kita paling hebat mengkritik orang. Kita paling jago melihat kesalahan-kesalahan orang lain, lalu lupa memperbaiki diri kita sendiri. Alkitab dengan tegas menegaskan untuk saudara dan saya, keselamatan itu bukan hanya milik kita. Yang kedua Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Allah membongkar batas-batas antara manusia. Penglihatan Petrus tentang kain berisi binatang yang najis yang tadi digambarkan dalam bacaan firman Tuhan itu tradisi, kebiasaan dari Yahudi. Dan suara Tuhan
Apa yang dinyatakan Allah tahir, janganlah engkau menajiskan. Janganlah engkau menyatakan najis. Pada ayat yang ke-9. Artinya apa Bapak dan Ibu? Allah meruntuhkan semua prasangka rasialis kita dan eksklusivitas kita yang menghambat pelayanan. Jadi kalau dalam gereja, pelayanan itu tidak boleh dibatasi oleh hal-hal yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi pelayanan itu harus menjangkau semua sendi-sendi kehidupan dan menjawab semua kebutuhan. Gereja harus berani meninggalkan zona nyamannya. Sebagai para pelayan, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang kita pertahankan dari dulu sampai dengan saat ini. Kita harus melihat apa yang kita lihat Bapak dan Ibu. Yang kita lihat dewasa ini, gereja mengabaikan orang muda. Sehingga orang muda lebih memilih jalan menurut keinginan mereka. Dan mereka lupa bahwa segala sesuatu mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Di manakah fungsi pendampingan gereja? Ketika orang muda mulai tersesat, rumah-rumah Tuhan, gedung-gedung gereja sudah kehilangan orang-orang muda. Ini menjadi tantangan bagi gereja. Kita tinggalkan zona nyaman kita tinggalkan rutinitas kita yang merupakan tradisi kita. Kita datang melakukan perubahan, menjangkau pelayanan bagi setiap generasi. Hal yang ketiga yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Allah dengan kuasanya dinyatakan melalui Roh Kudus. Peristiwa Roh Kudus turun ke atas Kornelius, orang yang bukan Yahudi. Seperti pada hari Pentakosta. Dapat Bapak Ibu bandingkan pada ayat yang ke-15. Petrus menyadari bahwa Allah memberikan kepada semua orang karunia yang sama seperti pada hari Pentakosta. Artinya apa Bapak dan Ibu Saudaraku? Bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kuasa Roh yang memampukan gereja untuk melayani secara baik dan efektif. Pelayanan itu harus dimulai dari doa. Pelayanan itu harus dimulai dengan ketaatan pada tuntunan Roh Kudus. Bukan sekedar program yang harus kita kerjakan, tapi gereja harus memulai pelayanan pada tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita tinggalkan zona nyaman kita datang minta pimpinan Tuhan. Yang berikut Bapak dan Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini juga merupakan peringatan keras bahwa kita tidak boleh menghakimi, sebab cara kerja Roh Kudus berbeda dengan ekspektasi kita sebagai manusia. Hal ini mau dinyatakan bagi saudara dan saya supaya kita kembali merenungkan apa yang telah Allah titipkan kepada setiap kita, apakah berbuah atau tidak. Yang keempat, persekutuan yang terkasih, kuasa Allah itu dia mengubahkan kritik menjadi sukacita. Dapat Bapak Ibu banding pada ayat pertama sampai ayat yang keempat dan dibanding dengan ayat yang ke-18. Jemaat Yahudi marah kepada Petrus karena masuk ke rumah orang yang tidak bersunat. Namun setelah penjelasan Petrus, berubahlah semua orang dan apa yang terjadi? Mereka memuliakan Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Satu, bukan untuk mencari nama, bukan untuk kita dimuliakan, tapi Allah yang dimuliakan. Hal ini yang mau ditegaskan lewat bacaan firman Tuhan saat ini bagi saudara dan saya, bahwa pelayanan yang kita kerjakan harus Allah dimuliakan, bukan yang lain. Allah sanggup mengubah pertentangan menjadi sebuah kesaksian jika kita setia pada panggilan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Gereja harus bergerak menghadapi kritik, tetapi kuasa Allah memberi keberanian untuk mempertanggungjawabkan visinya dalam kehidupan kita. Artinya apa?
sama dengan Petrus menjelaskan misi Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi semua orang percaya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contoh yang praktis yang harus kita laksanakan sesuai dengan bacaan kita dan tema besar kita, gereja yang terus bergerak menyongsong masa depan dengan mengasihi dan melayani. Maka gereja harus membuka pelayanan baru, melihat pada kebutuhan-kebutuhan jemaat, khususnya generasi muda. Di Sorong ini Bapak dan Ibu, saya sudah lupa data terakhir, orang yang terinfeksi HIV dan AIDS itu semakin bertambah. Tapi di Sorong ini semakin merajalela orang menggunakan narkoba di jalan-jalan. Bahkan di pantai Kaisarea sana itu anak-anak muda, anak-anak di bawah umur isap ganja. Di kota-kota, di penginapan-penginapan, di hotel-hotel ada wanita-wanita yang bisa dibayar dengan 300.000. Data itu masuk di kami, tim, dan betapa memprihatinkannya kota Sorong. Semakin maju, semakin banyak hal-hal yang negatif terjadi. Gereja, saudara dan saya harus meninggalkan zona nyaman kita dan melihat kebutuhan-kebutuhan ini. Sebab apa Bapak dan Ibu? Allah menjamin masa depan gereja kita. Allah menjamin saudara dan saya ketika melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, mau tidak kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah? Jawaban itu ada pada masing-masing kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.